Ujian yang open. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di mata kuliah kerja praktek di semester ke-6. Oke, di sini ada Pak Riyad, ada Pak Catur, dan Pak Syahid yang akan membimbing kalian di mata kuliah ini. Oke, sebelumnya kita sudah dibaca dulu pedomannya sebelumnya? Belajar itu. Sudah, Bu. Terus nanti kita Sudah ya. Oke, mengenai gimana ya sebelum ke pedoman, kita lebih baik tanya dulu nih, sudah ada berapa yang sudah mendapatkan tempat kerja? Nah, lalu untuk tema yang akan dibuat untuk laporan kerja praktek, apakah sudah dapat? Halo, halo. Mohon maaf saya Sudah, Bu. sebesar-besarnya. Baru 10 orang yang isi nih Bu Cian di LMS. Apa kita tanya satu-satu dulu, Pak? Apa gimana, Pak? Itu aja, jadi teman-teman nanti kan di LMS-nya di kelas kerja praktek sudah ada tugas ya. Jadi tugas itu bukan ngerjain tugas, hanya ditanyakan tema untuk kerja prakteknya atau judul kerja prakteknya itu mau apa gitu. Karena nanti berhubungan dengan asisten dosen pembimbing kerja prakteknya dari akademiknya siapa gitu. Kalau misalkan kayak temanya data science, nanti kita akan arahkan ke pembimbing kerja prakteknya itu yang kompetensinya di atau keilmuannya di data science kayak Bucian, Pak Catur, Pak Sahid itu. Kalau misalkan yang di network ya kita arahkan ke dosen pembimbing yang kompetensinya di network atau di telekomunikasi kayak Pak Ambros atau saya gitu atau Pak Ikhwan. Nah, kalau yang di software juga nanti akan diarahkan ke situ. Begitu. Jadi diisi dulu untuk yang sudah dipublish atau diupload di LMS untuk pertanyaan tema kerja prakteknya atau judul kerja prakteknya apa dituliskan di situ. Nah, sementara ini baru 10 orang aja yang isi nih. Jadi kita nggak tahu nih nanti kalau untuk asisten dosen pembimbing akademiknya takutnya kan kalau teman-teman juga nggak menyertakan kita kan nggak tahu temanya apa nanti kalau misalkan pembimbingnya tidak sesuai bidang keilmuannya kan tidak maksimal gitu ya. Begitu ya, rekan-rekan semua. Kita bahas apa ya? Mengenai ini sebenarnya harus kita perjelas lagi ya. Jadi skema tentang kerja praktek itu apa? Nah, ini ya. Jadi ada syarat, waktu, skema, alur, dan evaluasi. Oke, untuk syarat kerja praktek tadi ya, untuk IPK minimal 2,50 dan jumlah SKS kita turunkan dari 100 menjadi 90 SKS. Seperti itu ya. Jadi syarat utama ini kalian sudah bisa di poin 1 nomor 2 dan juga sudah mendapatkan institusi atau tempat kerja prakteknya. Seperti itu ya. Nah, jadi sebelum kalian terjun ke tempat kerja praktek, harus mengikuti pembekalan dulu. Pembekalan kerja praktek mengikuti etika, tata tertib. Jadi kita penguasaan alat-alat. Nah, ini kita harus lakukan dulu nih ya untuk prodi informatika. Lalu telah mencantumkan mata kuliah di KRS-nya. Nah, ini untuk waktu pelaksanaannya 2 bulan ya. 2 bulan hari kerja atau 60 hari. Jadi bisa kita mulai di kira-kira di minggu keberapa nih, Pak? Harusnya minggu kedua sudah mulai saja. Nah, Nah,
untuk pelaksanaannya, ini nanti kan teman-teman pada saat pengumpulan laporan kerja praktek, itu kan disertakan atau dilampirkan juga surat keterangan magang atau kerja praktek di instansinya, atau kalau misalkan yang project berarti pada saat apa ya, project start itu dimulai biasanya suka apa sih itu? Lupa saya atau di KAK lah ya, rencana acuan kerja atau yang pada saat mulai project itu. Nah, itu kan kita bisa lihat tuh tanggal mulainya kapan dan selesainya kapan. Diharapkan sih maksimal itu sudah dimulai di minggu ketiga atau keempat, karena minggu ke-12 itu sudah mulai pembukaan untuk daftar seminar kerja praktek. Artinya pelaporan kerja praktek yang sudah dilakukan sama teman-teman itu nanti diseminarkan atau dilaporkan gitu ya. Ya, minggu ketiga atau keempat ya. Iya, maksimal keempat itu harus dimulai. Oke. Jadi targetnya minggu ini itu kalian sudah dapat tema, lalu ada dosen pembimbing, sudah ada tempat kerja. Jadi minggu depan langsung start kerja prakteknya, seperti itu ya. Jadi untuk KP ini kita harus gerak cepat ya. Sebelum bagi yang belum ada tempat kerja, boleh mengajukan surat dulu ke kita. Nanti formatnya kita kirim, seperti itu ya. Nah, ini untuk skema KP-nya, ada yang misalnya untuk ingin, nah seperti yang nomor 1, jika sudah melaksanakan kerja praktek di perusahaan, nah di perusahaan tersebut sudah ada sistem untuk mendukung proses bisnisnya. Jadi kalian sisanya lakukan analisisnya. Nah, itu untuk idenya ya. Seperti ini. Nah, lalu untuk yang kedua, nah jika di perusahaan tempat kerja itu sudah belum ada sistem yang mendukung proses bisnisnya, maka kita boleh usulkan rancangannya. Nah, ini untuk ide juga nih, untuk judul laporan kerja prakteknya. Oke, untuk yang ketiga, mahasiswa yang kerja praktek dalam bentuk project base. Nah, ini mahasiswa boleh melaporkan hasil analisis, desain, dan implementasinya. Seperti itu ya. Jadi, Bu, kalau di tempat kerja saya ini sudah ada sistem. Jadi boleh ya kalian melakukan laporan kerja prakteknya sesuai dengan pekerjaannya. Yang penting terkait dengan informatika. Atau juga misalnya di tempat kerjanya belum ada terkait sistem, jadi masih manual. Nah, kalian buat sistem untuk prosesnya, seperti itu. Oke, untuk skema kerja praktek ada yang mau ditanyakan? Nah, nambahin. Jadi Oke. kayak tadi pertanyaan teman kita tuh pas saya kerjanya di bidang logistik. Nah, divisi IT-nya nggak ada gitu. Itu bisa ngambil yang skema kedua. Kan nggak ada proses bisnis yang disupport sama sistem komputer. Jadi bisa mengusulkan rancangan untuk membantu proses bisnis yang dikerjakan di perusahaannya. Jadi sebenarnya nggak harus nyari tempat kerja yang lainnya gitu atau magang ke instansi lain. Bisa tetap di tempat kerjanya yang sekarang yang existing, tapi ngambil skema yang kedua. Atau malah jadi vendornya untuk instansi atau perusahaannya dengan membuat project, atau nggak mau capek-capek nyari instansi kerja praktek, memang bergerak di bidang software host contohnya atau developer, banyak project nih yang udah pernah dikerjain atau lagi mau dikerjakan. Nah, itu kan berarti bisa ngambil yang skema ketiga. Intinya untuk pelaksanaan kerja praktek ini, teman-teman itu bukan diminta untuk bekerja, bukan. Yang diminta atau yang jadi sasaran kita adalah teman-teman bisa mengimplementasikan sebagian besar atau sudah lebih dari setengah perjalanan pendidikannya di masyarakat, baik itu nanti bidang pengembangan software, dan ini juga nggak harus arahnya ke software ya, arahnya nggak software engineering, nggak. Seperti yang waktu sosialisasi pernah disampaikan, kalau misalkan ada yang arahnya ke network atau telekomunikasi, boleh.
atau ada yang arahnya ke IoT, ya boleh-boleh aja. Jadi yang kita harapkan itu bukan teman-teman bisa bekerja. Kalau urusan bekerja semua juga bisa. Tapi implementasi atau nerapin keilmuannya sesuai dengan bidang ilmunya gimana? Itu yang kita mau. Dan kenapa durasinya 2 bulan kerja atau 60 hari kerja atau disesuaikan dengan apa sih tempat instansinya kalau misalkan bekerja. Kalau tempat instansinya kerjanya cuma Senin sampai Jumat, nah 2 bulan itu kan nggak 60 hari kerja ya, makanya disesuaikan aja. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan 1 bulan itu kan dirasa baru perkenalan aja, baru penjajakan aja, dan belum banyak produk yang dihasilkan atau belum banyak implementasi yang teman-teman lakukan di situ. Kontribusi teman-teman juga kita anggapnya atau kita lihatnya kan masih nggak terlalu banyak. Di yang lalu-lalu malah Dikti pernah membuat standarnya kerja praktek itu adalah minimal 6 bulan. Nah, terus ada revisi-revisi, sekarang banyak yang pakainya minimal sebulan gitu. Nah, kita ambil 2 bulan karena biar ngasih kesempatan lagi teman-teman ini bisa kayak show off dulu lah atau ada kontribusi yang lebih yang bisa dipraktekkan di instansinya atau tempat kerja prakteknya atau di masyarakat. Itu. Ya, oke. Selamat sore Pak Riyad, Pujian. Oke, Izin bertanya Bu. Halo. iya silakan. Untuk skema yang nomor 2 ini cukup baru rancangan atau sudah berbentuk aplikasi Bu untuk yang skema nomor 2 Bu? Usul rancangan dan desain sistem yang sesuai dengan proses bisnis unit perusahaan. Model rancangan aja nggak apa-apa. Oh gitu. Untuk kemarin kan saat di polling kan ada pertanyaan sudah dapat tempat kerja praktek belum ya? Saya juga masih bingung apakah nanti untuk saat ini kan saya kerja di konsultan lingkungan Ibu di AMDAL ya. Apakah nanti saya bisa melakukan kerja praktek di situ yaitu untuk mengusulkan karena di tempat kerja saya saat ini kan masih manual nih, belum ada untuk monitoring untuk pekerjaan kita. Jadi pekerjaan kita ini berkaitan dengan berkaitan dengan klien-klien kita dalam membangun pekerjaan konstruksi. Jadi nanti perancangan yang saya rencanakan ini adalah untuk monitoring bagaimana pekerjaan itu sudah sampai mana dengan ditampilkan timeline-nya itu bisa nggak Bu ya? Bisa, Pak. Jadi untuk monitoring beberapa kerjaan yang kita jalankan di PT kita ini Bu, di perusahaan yang tempat kerja saya ini Bu. Oke, boleh. Berarti bisa ya, bisa Bisa. di tempat kerja saya itu ya. Oh, Bisa. oke, baik. Oke, jadi nanti bagi teman-teman yang sudah bekerja dan memang mau mengambil tempat kerja prakteknya di tempat kerja kalian, jadi sisa mengambil data seperti itu kan. Nah, nanti tentukan saja untuk dosen lapang atau pembimbing kerja prakteknya, seperti atasannya atau bagian yang lebih berkompeten di bagian itu. Jadi kan itu nanti ada formnya, form untuk penilaian dari pembimbing lapangnya. Baik, Bu. Ya, kalau kayak Mas Rianto nih mau tadi itu boleh tuh tadi barusan sebentar udah saya jelasin ya. Udah saya jelasin tuh tadi contohnya. Jadi kalau memang sudah bekerja terus mau ngambil skema yang kedua atau yang ketiga silahkan aja boleh.
Kalau yang ketiga itu proyeknya harus sudah diimplementasikan. Artinya kalau bikin software ya ada softwarenya sudah dipakai. Kalau bikin kayak simulasi atau topologi jaringan sudah implementasikan atau diterapkan ya. Tapi kalau ngambil yang nomor 2 kan artinya cuma desain sistem. Ini sebenarnya kalau misal teman-teman masih ingat atau yang sudah pernah ngambil ABO, analisa berorientasi objek, atau RPL, rekayasa perangkat lunak. Nah, ya seperti itulah isi laporannya kurang lebih. Jadi ada desain sistem dengan apa sih metodologinya. Kalau misalkan yang software atau aplikasi kan pakainya konsep SDLC. Terus kalau yang di network atau yang di telekomunikasi kan pakainya banyak yang NDLC. Nah, itu yang nanti akan dituangkan atau diterangkan di bentuk laporannya. Nah, untuk nomor 1 ini sekalian ngejelasin ya. Jadi teman-teman itu kalau misalkan contoh di perusahaannya sudah pakai sistem, nggak ada yang lagi bisa diusulkan atau segala macam, selain melaporkan kegiatan kerja prakteknya, misal jadi seorang developer atau ngapain lah pakai sistem ya sebagai sistem admin atau database admin atau yang make yang di network misalkan jadi NOC, yang network operation control begitu. Nggak cuma ngelaporin hasil kerja prakteknya, tapi ada analisa berlanjut. Misalkan di analisa sistemnya kayaknya ada kekurangan atau wah kayaknya yang ini bisa dikembangin nih, salah satu proses bisnisnya atau fungsi-fungsi mana yang bisa dikembangkan. Makanya nanti di nomor 1 itu ada usulan pengembangan sistem. Itu. Jadi ada improvement-nya dan ada hasil analisa di situ, bukan cuma ngelaporin kegiatan kerja praktek. Beda halnya dengan yang nomor 2, nomor 3, analisa sudah dijalankan di situ, makanya nggak dituliskan. Kalau nomor 1 kan dituliskan. Gitu ya. Siap Pak, takutnya kalau ngambil yang skrematika malah nggak kelar repot sendiri ntar. Ya, oke. Hmm. Sip, mantap. Bu Cian, ada pertanyaan di chat, Bu. Saya bacain, Bu ya. Apakah bisa, Bu, mendapatkan izinnya? Oh, ini panjang, sorry. Baca bawahnya doang. Sorry Ibu, Pak, saya ingin izin bertanya. Kan suatu perusahaan membangun suatu sistem dan pengembangannya menjadi rahasia suatu perusahaan yang tidak bisa dipublikasikan. Kalau ini dijadikan dalam tugas kuliah, bisa dapat izinnya atau surat izin kampus yang mengeluarkan berupa izin untuk hal ini juga. Nah, Ucian, silahkan. Oh, jadi perusahaannya tuh tidak bisa dilihat oleh masyarakat ya. Maybe, mungkin. Ini kan privacy ya, gimana ini? Apakah bisa Bu mendapatkan izinnya? Surat izin. Kalau prodi itu pasti bukan surat izin buat ngacak-ngacak privasi perusahaan ya. Karena setiap karyawan atau vendor atau third party itu biasanya punya NDA. Yang kadang-kadang kan di NDA itu dituliskan tuh NDA itu non-disclosure agreement ya, yang kayak kerahasiaan project, kerahasiaan data perusahaan dan lain-lain. Nah, itu kan kita hargain. Dan prodi biasanya memberikan atau mengeluarkan surat itu bukan surat buat permohonan izin, tapi surat permisi atau pengantar nih mahasiswa kita mau kerja praktek di instansi terkait, jadi mohon untuk diperbolehkan. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang nomor 1 contohnya, contoh ada yang sekarang contoh profesinya di NOC atau di bagian network controlling gitu ya, kan itu data-datanya privacy tuh kayak IP dan segala macamnya gitu, terus dari topologi dan lain-lain ya. Itu nanti ya boleh dijelaskan di situ ini rahasia perusahaan atau kalau misalkan pada saat lagi capture aplikasinya di-blur aja beberapa yang memang privasinya. Jadi nggak melanggar privasi data atau kita nggak melanggar polisinya dari perusahaan tersebut. Jadi teman-teman makanya dibutuhkan pembekalan atau etika kerja ya seperti itu. Eh, Jaga kerahasiaan instansi atau tempat kerja prakteknya, karena kan takutnya ada masalah kalau misalkan tidak dilakukan seperti itu ya. Kita tetap hargain itu setiap ya pokoknya turuti saja ya policy dan agreement-nya seperti apa gitu. Terus bersifatlah seperti yang pekerja profesional, walaupun teman-teman statusnya misalkan adalah mahasiswa magang, tapi usahakan profesional. Tempatkan sedang bekerja secara real atau nyata
yang dimana ya dituntut untuk mengerjakan pekerjaannya ya harus dikerjakan sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan perusahaannya. Jangan berpikiran, ah saya mahasiswa magang doang atau mahasiswa kerja praktek ya udah santai aja kalau nggak bisa ya nggak bisa. Nah kalau seperti itu kan tidak bisa menjaga nama baik pribadi dan juga nama instansi kita. Nah diharapkan jangan seperti itu. Makanya tadi ada di prasyarat kerja praktek itu minimal sudah menguasai alat-alat, tools atau apapun yang dibutuhkan untuk kerja praktek nanti dan diusahakan topik atau tema atau kegiatan kerja prakteknya yang memang teman-teman kuasain. Kita di perusahaan atau di industri ini sekarang nggak kenal lagi yang namanya masuk, boleh belajar dulu, enggak. Saat masuk, saat mulai kerja berarti sudah siap terjun bebas dan tahu caranya selamat sampai bawah. Nggak akan diajarin lagi, ntar lu terjun, bawa ini ya parasut, terus cara buka parasutnya begini, mendaratnya di situ, cara mendaratnya begini, nggak diajarin seperti itu. Jadi ya ambil parasutnya sendiri, punya parasut sendiri, pakai dan menggunakannya, tahu nanti cara mendaratnya di mana. Di dunia kerja di industri sekarang semuanya seperti itu. Jadi jangan berpikiran oh nanti akan diajarin dulu dan segala macam. Tidak, industri itu berharapnya adalah teman-teman sudah siap tempur di medan perangnya mereka, di pekerjaannya. Mereka udah nggak mau capek-capek lagi ngajarin karena mereka sudah punya Maaf Pak, suaranya persepsi. terputus-putus. Ya, lancar belum? Nah, oke. Udah ya. Nah, udah belum? Masih kan? Udah lancar kan? Jelas kok Pak, jelas, jelas. Ini Ya, Pak. jadi kalau misalkan lupa aja. Gitu. Pokoknya harus siap terjun lah Tempur. gitu. Jadi industri itu persepsinya anggapan mereka itu ya sudah teman-teman sudah mendapatkan bekalnya di akademiknya kalau yang menempuh pendidikan. Jadi mereka itu nggak mau ngajar-ngajarin lagi dan itu harus ditanamkan ke pribadinya teman-teman. Jangan sampai berharapnya seperti itu ya. Jangan karena beranggapan mahasiswa magang atau ahli kerja praktek dan perusahaan akan memberikan kelonggaran untuk teman-teman. Banyak yang nggak seperti itu. Dan kalau teman-teman misalkan punya pengalaman sebelumnya atau teman yang lain sudah pernah kerja praktek, boleh tanyakan pengalamannya gimana. Kebanyakan pasti bilang, wah gila gue disuruh ini itu, padahal gue cuma mahasiswa magang atau cuma magang doang di sini, tapi udah ngelebihin karyawan tetapnya. Iya memang seperti itu. Jadi jangan sampai kaget ya. Oke, dah. Oke, ini ada surat pengantar kerja praktek atau magangnya, jadi nanti boleh diajukan ke kita. Jadi pastikan nama tempat kerja praktiknya sudah ada ya, seperti ini. Oke, kita lanjut. Tadi skema sudah jelas ya. Nah, tentang alur dan prosedur kerja prakteknya. Oke, untuk teman-teman, pertama kali itu kita harus mencari dulu tempat kerja ya, sesuai dengan bidangnya. Bidang informatika ya. Lalu konsultasi dulu terkait judul dan tempat kerja praktek dengan dosen pembimbingnya. Nah, kalau tidak disetujui, ya mencari lagi tempat kerja praktek lain. Nah, kalau disetujui, berarti langsung nih, kita langsung kerja praktek selama 2 bulan hari kerja itu. Nah, selama 2 bulan kerja itu, jangan lupa kalian juga tetap harus komunikasi dengan dosen pembimbingnya terkait progres selama kerja prakteknya. Nah, setelah 2 bulan kerja praktek selesai, lakukan pembuatan laporan kerja praktek yang sebelumnya sudah dikonsultasi oleh dosen pembimbing dari program studi dan pembimbing tempat kerja praktek. Nah, kalau sudah disetujui, lalu kita daftar seminar pada minggu ke-12 perkuliahan, berarti setelah UTS. Nah, setelah UTS itu langsung seminar kerja praktek. Nah, seminar kerja praktek itu ada dosen pembimbing dan dosen penguji. Jadi ada 2 orang yang akan menguji, bersifat online, lalu kalau sudah langsung revisi dan mengumpulkan soft file maksimal seminggu setelah seminar kerja praktek. Lalu alur selesai. Oke, dari ini ada yang ditanyakan dulu?
Izin bertanya, Bu, Oke, silakan. Bentuk form laporan untuk kerjanya bentuk form laporannya nanti apakah akan semua. di-share atau sama semua dengan yang bidang lain atau nanti ada formnya khusus sendiri ya, Bu ya? Form laporan sudah ada formatnya di pedoman. Silakan dibaca, semuanya sudah ada di situ. Baik, Bu, nanti coba saya lihat. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi pedoman itu tolong dibaca ya. Dibaca sampai akhir, itu sudah lengkap ya terkait dengan format laporannya dari bab 1 sampai evaluasi, lalu ada form penilaian pembimbing kerja praktek dan form penilaian dosen pembimbing. Oke, lalu juga ada form konsultasi. Jadi yang bisa diisikan tiap minggunya. Oke, ini tahap persiapan tadi sudah ya. Nah, ini jangan lupa saat di pelaksanaan konsultasi ya minimal 4 kali lah. 4 kali dibuktikan dengan mengisi form konsultasi. Nanti diisi oleh kami ya, dosen pembimbing. Nanti ada di lampiran. Nah, lalu mahasiswa mengisi kartu konsultasi yang harus ditandatangani oleh pembimbing dari pihak kerja praktek. Nah, ini juga ya wajib ya diisi. Nah, kalau sudah selesai berarti langsung membuat laporan kerjanya, langsung kita seminar. Seperti itu. Nah, ini yang poin nomor 7 ya. Mahasiswa wajib melaksanakan aturan yang ditetapkan oleh instansi tempat kerja praktek dan menjaga nama baik Universitas Siber Asia. Yang tadi ya sudah dijelaskan oleh Pak Riyad, kita tetap harus mengikuti aturan dari instansinya. Seperti itu. Terkait etika, misalnya terkait dengan baju ya, misalnya di situ wajib pakai baju celana bahan, seperti itu, ikuti aja. Nah, ini untuk tahap pelaporannya. Nah, ini ya. Kita lihat ke pedoman ya, biar jelas. Oke. Mana laporan? Ini pedomannya ya. Nah, tadi pelaksanaan sudah. Nah, pembimbing juga ini ya. Jadi untuk pembimbing itu ada 2. Tadi. Nah, ini ya, untuk pembimbing itu dari program studi informatika dan instansinya. Jadi silahkan mencari untuk pembimbing kerja praktek di tempat instansinya. Oke, tadi udah persiapan pelaksanaan. Nah, ini yang tentang evaluasi. Nah, evaluasi ini berarti terkait dengan setelah kita melaksanakan kerja praktek, ini sudah ya, jadi draft. Yang pertama itu kalau sudah kerja praktek, selama 2 bulan, kita buat laporan kerja prakteknya, lalu daftar seminar, lalu penetapan dosen penguji dan jadwal evaluasi. Jadi kalau kita sudah menerima draft seminar yang sudah disetujui, kita langsung menetapkan jadwalnya dan dosen penguji. Nah, jika sudah langsung melakukan seminar, lalu revisi. 1 minggu, lalu menyerahkan hasil revisinya, lalu kita nilai. Nah, gini ya, kalau sudah. Nah, ini untuk Ujian. apa? Itu yang revisi. Nah, untuk teman-teman yang revisi, jadi setelah seminar itu
jangan dianggap sudah selesai ya. Oh iya. Ini juga banyak yang terjadi pada saat tugas akhir sih. Nah, ini juga pengalaman nanti di tugas akhir ya. Jadi setelah seminar, mau seminar KP, mau seminar tugas akhir, kalau ada revisi, catatan perbaikan dari reviewer atau penguji, jadi selesaikan. Contohnya nih kerja praktek, dikasih waktu seminggu untuk merevisi hasil laporannya atau bentuk laporannya. Kalau misalkan tidak direvisi sampai dengan selesai periodenya, maka nanti teman-teman mengulang tuh mata kuliah kerja prakteknya. Ya kerja prakteknya bisa ngulang lagi atau malah hanya mengulang seminarnya juga bisa lagi, tapi kan sayang akhirnya atau harus entry KRS lagi, mencantumkan mata kuliah itu lagi kan nambah bobot atau beban SKS. Sama halnya seperti di tugas akhir ya nanti kalau emang sudah ada revisi dan revisinya ada tenggat waktunya atau deadline-nya ya dikerjakan. Jadi dihindari dimolor-molorin atau dilupakan begitu selesai seminar ya, jangan sampai seperti itu. Yes. Udah jelas ya. Oke, ini untuk tahapan penyelesaian laporan. Untuk penyelesaian dan daftar seminar kerja praktek paling lama di minggu ke-12 ya, atau sebelum pelaksanaan seminar kerja praktek. Nah, laporan kerja praktek harus ditulis berdasarkan format yang telah ditentukan. Nah, ini sudah ada formatnya, pastikan jangan lihat format dari kampus lain. Nah, laporan kerja praktek harus sudah disetujui juga oleh dosen pembimbing dari program studi. Nah, ini tadi revisi hasil seminar paling lambat dikumpulkan 1 minggu setelah seminar. Nah, ini untuk pembuatan laporan kerja prakteknya. Jadi ini untuk halaman depan seperti ini. Untuk settingannya ya, fontnya ini. Times New Roman 12. Jadi judul bab itu pastikan ini terus. Ya, kita sesuaikan. Kalau ada istilah asing, itu harus italik ya, atau miring. Huruf awal dari judul dan subjudul menggunakan huruf besar. Gambar atau tabel diletakkan di tengah. Ya, jadi jika ada gambar, alur atau tabel berupa data harus diletakkan di tengah. Lalu bab dan judul bab dicetak huruf besar. Ya, ini kapital semua. Mengetikkan juga rata kanan, rata kiri, mengikuti kaidah ejaan yang disempurnakan. Oke, ini ikutin semua. Lalu juga setelah itu ada halaman abstrak. Nah, abstrak itu adalah berupa ringkasan atau ini nih, paragraf yang mencangkup semua dari laporan kerja prakteknya, berupa masalah utama, analisanya, hasil yang diperoleh, dan kesimpulan. Harus tidak lebih dari 200 kata. Ya. Lalu abstrak juga 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pastikan gunakan kata kunci. Ya, kata kunci misalnya kalau judulnya monitoring apa ya judulnya? Ada yang sudah punya judul? Siapa nih? Ada Bu, ada. Siapa judulnya? Sebutin judulnya coba. Sebutin ya, nih pembuatan website profil sekolah beserta PPDB online-nya Bu. Oke, berarti kata kuncinya apa? Boleh Password. Pembuatan website. Nah, itu ya, kata kunci itu biasanya boleh diambil dari beberapa kata di judul. Seperti itu. Betul. Nambahin Bu. Untuk kata kunci, nanti teman-teman dibiasakan kata kunci itu urutannya ascending ya. Jadi misalkan tadi ada judul dari Mas Dudung,
Pembuatan website profil sekolah beserta PPDB online-nya. Boleh ambil kata kunci atau keyword dari abstrak berdasarkan judul, atau boleh juga lebih spesifik ke uniqueness dari penelitian atau karya tulisnya. Misalkan Mas Dudung pembuatan websitenya pakai framework apa. Nah, ditulis tuh framework apa. Terus ada testingnya apa. Nah, ditulis tuh metode testingnya apa. Terus perancangannya menggunakan tools apa, boleh ditulis. Terus metodologi untuk mengembangin sistemnya pakai SDLC bentuk apa, boleh ditulis. Nah, dibiasakan untuk nulis kata kunci atau keyword itu alfabet ascending. Misalkan tadi ada framework, terus ada Laravel, terus ada black box atau gray box, dan lain-lain. Diurutkan tuh huruf yang pertamanya yang duluan, yang mana yang alfabetnya. Gitu. Dan untuk kata kunci biasakan lebih dari 3 atau minimal 5 deh. Nah, karena itu buat apa ya keperluannya? Buat uniqueness atau kayak keyword pada saat orang nanti mau nyari hasil karya teman-teman. Dan itu nanti akan disampaikan lebih lanjut di mata kuliah saya ya di MPTI. Oke, promo dikit. Silakan Bu ya. Oke, tadi ada tambahan dari Pariat ya, kata kunci itu ascending ya, berurutan ya, A to Z. Lalu kata kunci juga minimal 3 kata, boleh diambil dari judul, lalu dari metodenya, atau berbasis apa misalnya Keunikan. keunikannya ya. Oke, Pembahasan. langsung ke isi laporan kerja praktek seperti ini. Nah, ini di daftar isinya tuh. Kayak ada halaman sampul, lembar persetujuan kerja praktek, lembar pengesahan, kata pengantar, sampai abstrak nih. Nah, setelah abstrak langsung ke babnya. Bab pendahuluan, itu ada subbab, latar belakang, waktu dan tempat pelaksana kerja praktek, dan tujuan dan manfaat. Ini ada di bab 1. Lalu di bab 2 itu permasalahan. Subbabnya permasalahan yang ditemukan di tempat kerja praktek. Jadi isinya adalah mengapa kalian mengambil judul itu. Nah, kalian dijabarkan masalahnya di sini. Nah, kalau sudah dijabarkan masalahnya, langsung bab 3, solusinya apa? Apakah akan membuat analisa? Nah, analisanya bisa misalnya seperti ini. Analisa usulan pengembangan sistem atau proses bisnis implementasi. Nah, kalau misalnya ingin membuat rancangannya harus disesuaikan dengan mata kuliah RPL ya, kalau seperti ini. Betul, ABO sama Ini RPL. UML ya, UML. Mm-mm. Karena ada use case dan activity diagram. Unified Modeling Language ya teman-teman. Awas puasa, jangan kemana-mana. Tuh, bocor ketawa kan. Gas. Gas nih. Nah, kalau sudah mendapatkan solusi, misalnya berupa rancangan, atau saya ingin membuat modeling, Bu, boleh dibuat alurnya seperti apa. Nah, kalau sudah mendapatkan solusinya, langsung kita buat kesimpulan. Nah, kesimpulan itu apa yang didapat hasilnya. Lalu sarannya misalnya perlu dikembangkan lagi untuk di penelitian selanjutnya, seperti itu. Nah, daftar pustaka, untuk pustaka itu minimal 5 tahun terakhir, tahun terbitnya. Jadi yang berarti tahun berapa nih? Dari 23. 2003. Dari 2023 ke bawah, ya. Jadi yang pustakanya masih tahun 90-an jangan dicantumkan ya. 2016 ke atas. Koreksi Bucian, 2019. Oke, 19, berarti 20, 21, 22, 23. 19 ke atas ya. Nah, untuk penulisannya yang pakai formatnya IEEE.
Nah, kalau kayak Mas Dani, Mas Dudung yang pernah ngambil MPTI, awas lupa. Yang lagi ngambil MPTI nanti dikasih tahu. Promo lagi. Jadi mata kuliah MPTI juga membantu sekali ya untuk proses penulisan laporan ilmiahnya. Jadi pastikan dipelajari dengan sungguh-sungguh. Nah, ini untuk lampiran yang wajib disertakan di laporannya. Nah, ini kartu konsultasi pembimbing dari program studi, kartu konsultasi pembimbing dari instansi. Nah, ini dua kartu konsultasi. Setelah itu, lampirkan juga surat keterangan kerja praktek. Ya, ini surat keterangan kerja praktek dari instansi, lalu lembar penilaian kerja praktek. Jadi, pembimbing dari instansi atau perusahaan wajib membuat penilaian ya. Jadi nilainya dilampirkan. Lalu jangan lupa dokumentasi atau foto-foto kegiatan kerja prakteknya. Ya misalnya lagi membuat sebuah kegiatan monitoring, ya udah difotoin gitu. Nah, selanjutnya bab evaluasi ini sudah ya yang evaluasi ini terkait dengan penilaian di seminar. Oke, untuk prosedur daftar seminar harus melampirkan file ini ya, lembar persetujuan seminar kerja praktek, kartu, yang ini ya. Jadi ikutin, jika ingin daftar seminar, semua lampiran dipersiapkan semua, langsung setelah itu koordinator menetapkan dosen penguji dan menentukan jadwal seminar kerja prakteknya. Oke, pelaksanaan seminarnya ini sudah ya tadi ya. Pelaksanaan seminar ini bisa di UAS atau gimana nih, Pak? Apa? Pelaksanaan seminarnya dinilai UAS aja apa gimana? Oh, seminarnya itu sebelum UAS. Jadi UAS itu Sebelum sudah UAS ya? makanya kan tadi teman-teman diperhatikan ya, minggu ke-12 itu sudah dibuka untuk pendaftaran seminar kerja praktek. Jangan sampai telat setelah UAS ya. Deadline-nya atau injury time-nya ya sebelum UAS atau di masa UAS itu. Setelah itu nggak ada lagi seminar kerja praktek. Jadi kalau yang tidak selesai atau yang sudah selesai duluan tapi nggak mengumpulkan hasil revisi, nah itu nanti urusannya bisa ngulang kerja prakteknya ya. Iya, Ya ngambil mata kuliah lagi. walaupun nggak ngulang kerja prakteknya tapi ngambil mata kuliah lagi buat penjadwalan seminarnya. Gitu. Oke, pastikan sebelum UAS tuh kalian sudah seminar kerja praktek ya. Oke. Baik Bu, oke Bu, siap. Oke. Mantap nih. Sekarang cover seperti ini, laporan kerja praktek. Laporan kerja praktek, fontnya 16, judulnya dibuat semenarik mungkin. Oke. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana komputer. Nah, pada PJJ Informatika, jangan lupa jarak antara kalimat ini dan ini adalah 1,5 spasi. Nah, jangan lupa ada lambang unsia. Nah, oleh titik 2 baru NIM dan nama mahasiswa. Ini juga jaraknya 3 spasi. Nah, lalu ini ya, program studi PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Bulannya apa nih kira-kira? Disesuaikan ya, di bulan keberapa kalian mulai membuat laporan kerja? Bulan hasil revisi Bu, terakhir. Bulan hasil revisi bulan berapa, Pak? Kalau misalkan seminarnya di bulan Juni, ya berarti laporannya Juni 2023. Itu ya. Jadi Kisaran Juni ya? pengumpulan laporan lah itu. Bulan itu Oke. pengumpulan laporan, disesuaikan aja pengumpulannya. Seperti itu ya. Nah, ini untuk lembar persetujuannya seperti ini. Jangan lupa
untuk melaporkan ke dosen pembimbing ini sebagai syarat daftar seminar. Ini ya judulnya, program studi apa, nanti ditandatangani oleh dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing itu sudah mengecek dulu laporan kerja prakteknya apakah sudah diperiksa. Jadi kalau masih revisi berarti belum disetujui untuk seminarnya, sampai disetujui baru boleh daftar seminar. Gitu ya. Jadi jangan tidak disetujui langsung daftar seminar, ini nggak boleh ya. Harus persetujuan dulu. Nah, lalu ada lembar pengesahan laporan kerja praktek. Kayak lembar pengesahan ini berarti ada di bagian depan, bagian laporan, di bab laporannya ya. Jadi ini nanti dilampirkan di laporan kerja praktek. Nah, ini ditandatangani oleh dosen pembimbing dan pembimbing instansi. Jadi jangan lupa kalian minta tanda tangan dulu ya ke pembimbing instansinya. Oke, apalagi? Oke, nanti ditandatangani oleh ketua program studi dan koordinator kerja praktek. Nah, ini untuk kartu konsultasi pembimbing kerja praktek dari perusahaan. Nah, seperti ini. Jadi di tempat kerja praktek jangan lupa ini ya, di print ya kalau bisa. Nih, kartu konsultasi ditulis nama, NIM dan judul, nomor 1, tanggalnya kapan, kegiatannya apa. Nah, ini ditandatangani oleh pembimbing instansi. Ya, jangan lupa diberikan cap atau stempel perusahaan. Gitu, misalnya nomor 1 kegiatan nomor 1 kerja praktek ngapain nih? Hari pertama biasanya ngapain nih? Kenalan Bu, kenalan di ospek. Perkenalan. Di ospek. Perkenalan atau apa misalnya konsultasi judul. Nanti ditandatangani oleh pembimbing industrinya. Nah, kalau sudah, ini juga nih jangan lupa kartu konsultasi dosen pembimbing dari dosen pembimbing. Nah, ini sama ya. Ini diisikan oleh dosen pembimbingnya. Oh, ini diisi oleh mahasiswa. Disesuaikan dengan hasil konsultasi. Oke, jadi ini jangan lupa ya, yang ini diisi oleh mahasiswa. Misalnya hari pertama konsultasi judul, hasil konsultasinya apa? Mendapatkan arahan judul. Nah, selanjutnya kartu konsultasi pembimbing. Nah, ini yang diisi oleh prodi. Jadi dosen pembimbing juga ada form lagi, ada catatan lagi berupa Google Form yang sudah disediakan oleh prodi. Nah, ini diisi oleh dosen pembimbing. Isinya sama seperti ini. Jadi ada catatan dari tiap mahasiswanya. Gitu ya. Jadi sebagai bukti mahasiswa ini sudah melakukan konsultasi. Jadi ada 2 catatan. Oke, selanjutnya untuk lembar penilaian kerja praktek dari perusahaan seperti ini. Ya. Ada nama instansinya, nama mahasiswa, NIM, tanggal pelaksanaan, judul, nama pembimbingnya siapa, departemen atau bagian unitnya dituliskan. Nah, ini untuk komponen penilaiannya. Oke, ini untuk ini berapa persen nih? 50. Ini udah nyampe 100 belum nih? Oke, ini jadi tiap-tiap itu dinilai ya. Misalnya kemampuan dalam bekerjanya nilainya berapa.
kedisiplinnya berapa, langsung dijumlahkan. Berarti ini isinya persen nih. Berapa persen nanti jumlahnya. Nah, ini boleh dibuat catatan dari pembimbing industrinya. Jangan lupa juga dibuat tanda tangan dan stempel nama lengkap dari pembimbing instansi. Oke, sudah selesai tentang pedoman. Jika ada pertanyaan, silakan. Oh, mau tanya Bu, Oke, untuk terkait yang project base itu kurang lebih seperti ini juga Bu, laporannya. iya. Skema kerja praktek dari ketiga itu tetap harus mengikuti format dari laporan kerja praktek yang sudah dibuat. Disesuaikan Ini aja dibuat. waktu pengerjaannya itu sebenarnya kira-kira berapa bulan sih Bu? 2 bulan. Waduh, kayaknya nggak selesai deh kalau 2 bulan gitu. Bagi saya gitu ya, yang istilahnya ya udah ada di luar negeri gitu kan, istilah sehari-hari juga kerja gitu kan. Kalau misalkan sampai UAS, Sebelum UAS itu kan kita seminar kerja praktek. Ya pasti kan dalam 1 semester ini harus sudah selesai. 2 bulan itu kerja prakteknya, setelah itu langsung buat ininya, proyeknya. Kan KP ini kan 1 semester, ya usahakan sebelum UAS itu sudah selesai, seperti itu. yang kerja praktek, yang project base itu kan berbeda Bu istilahnya. Apalagi kalau misalkan kayak yang meeting kemarin itu kalau apa sistemnya kerja dari rumah gitu kan, kayak saya gitu kan, misalkan ini build project gitu kan buat satu instansi. Nah, itu laporannya kayak tanda tangan terus apa-apanya itu gimana? Halo, halo. Waduh, rame nih. Nah, buat Mas Dudung atau teman-teman yang lain ngerjain project base skemanya itu. Apalagi kalau misalkan projectnya ternyata untuk runtime-nya lebih dari 2 bulan main days atau 60 hari kerja. Ya, itu sesuai dengan perjanjian si klien. Misalkan dikerjakan berapa lama. Mau dikerjakannya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, sampai 10 tahun, ya bebas aja. Karena kan project base. Tapi untuk pelaporannya, itu tetap dilaporkan yang dikerjakan selama 2 bulan itu. Itu. Jadi kita nggak minta atau tidak menyarankan teman-teman mengambil sesuatu atau apa yang mau dilakukan dengan durasi lebih dari 2 bulan kerja. Gitu ya. Tadi yang sudah saya sampaikan juga. Sebenarnya KP standarnya adalah 1 bulan, tapi kan kita pengen ada kontribusi lebih yang bisa dilakukan oleh teman-teman terhadap masyarakat. Ternyata ada yang ngerjain lebih dari 2 bulan, ya bebas aja gitu. Terus magang di perusahaan, ternyata malah diangkat karyawan tetap, jadinya kan seumur hidup gitu kalau misalkan dijalankan, ya silakan aja. Tapi yang kita minta yang dilaporkan adalah selama 2 bulan kerja itu ngapain. Terus kalau yang project base, misalkan implementasinya belum diimplementasikan, tapi yang namanya bikin project kan punya rencana implementasinya. Contohnya mau nerapin sistem implementasi yang secara langsung, ada yang per modul, ada yang paralel, yaitu dituliskan rencana implementasinya seperti apa. Nah, permasalahan minta tanda tangan ini itu dan segala macamnya atau prosedural, klerikal seperti itu disesuaikan. Masa iya minta tanda tangan nggak dikasih, itu ya, dan lain-lain ya. Terus kayak misalkan surat keterangan kerja praktek tadi yang saya sampaikan. Kalau misalkan kerja prakteknya ternyata perusahaannya minta, 6 bulan ya gitu atau segala macam, ya dengan benefit yang diterima dan teman-teman menyetujui, ya boleh-boleh aja. Yang kita mintakan ya udah 2 bulan itu. Terus kalau misalkan minta surat keterangan kerja prakteknya, kalaupun memang diminta lebih dari 2 bulan, ya dilampirkan aja dong gitu atau kontrak kerjanya dan lain-lainnya. Begitu Mas Dudung. Waduh, ya siap. Ada lagi? Soalnya
kalau bagi saya gitu ya yang pemula gitu kalau membuild satu project IT itu waduh rasanya 2 bulan tuh nggak bakal cukup gitu. Apalagi di samping kuliah, di samping kerja gitu kan tiap hari harus makan materi baru bahkan tiap minggu gitu kan. Belum tugas 1, tugas 2 gitu, belum yang UTS yang lainnya gitu. Untuk materi MK lainnya juga gitu Ya, kan. ngerti. Yang itu memang apa ya? Satu konsekuensi yang akan teman-teman hadapi. Berkuliah dimanapun atau bersekolah dimanapun, yang kayak begini pasti akan bentrok gitu ya. Jadi diharapkan untuk teman-teman semua bisa memanajemen dirinya, manajemen waktunya, yang kalau misalkan kayak laporan dikerjainnya baru di akhir, di minggu ke-12, minggu ke-11, ya nggak akan selesai. Tapi kalau setiap kegiatan didokumentasikan, apalagi mulai sekarang dicicil gitu ya, terus ada yang ngerjain project sambil kuliah, sambil kerja, ya coba dicari tim untuk bisa mengerjakan project secara tim. Atau kalau memang mengerjakan sendiri, tadi yang saya sampaikan, coba diukur kemampuannya, coba diukur kompetensinya, bisa ke-handle atau tidak. Tidak disarankan jika tidak bisa terhandle. Nanti banyak kerugian yang didapat. Karena tadi sudah disampaikan lagi ya, dalam kerja praktek ada etika yang harus teman-teman jalani. Tetap harus jaga nama baik, nama instansi juga harus dijaga. Itu yang terpenting. Yang kita pengen teman-teman mengimplementasikan atau punya sumbangsi ke masyarakat sesuai bidang ilmunya, tapi tidak memaksakan diri, ya tetap diukur juga segimana kemampuannya. Boleh memang berambisi dan segala macam, itu adalah hal yang bagus untuk motivasi atau untuk target atau salah satu parameter untuk nge-push diri bisa lebih maju atau bisa lebih wah gitu ya. Tapi ini sekali lagi kan ada tuntutan kewajiban yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, coba dimaksimalkan, diukur lagi. Kita bisa ngerjain apa, kita bisa buat apa, kita bisa nyusun laporannya gimana, itu yang kita kerjain. Itu aja sih, ini masuknya tips sih, gitu ya. Satu lagi Pak, ini kan saya udah kemarin sama pihak instansi udah ada komunikasi gitu kan. Nah ini kan saya bikin project sebuah website sama PPDB-nya. Nah untuk PPDB sama websitenya itu kan 2 jenis Pak. Ini misalkan kalau untuk berdua bisa nggak sih Pak? Kerja praktek boleh dikerjakan secara berkelompok. eh ini kalau misalkan yang sudah ambil MPTI seharusnya sudah ini ya, sudah paham ya. Jadi kalau misalkan kayak kerja praktek, tugas akhir mau dikerjakan per kelompok boleh, tapi variabel masalahnya gimana? Kalau variabel masalah cuma 1 2 ya sendiri aja karena nggak terlalu luas masalahnya, atau variabel penelitiannya nggak terlalu luas, masalah yang mau diselesaikan juga cuma dikit gitu. Kalau misalkan kondisinya seperti ini, ya kalau saya ya, ini saya share pengalaman saya. Pengen bikin website sekolah sama PPDB. Website sekolahnya saya gampang bikin pakai WordPress, kelar urusannya gitu ya. Terus bikin PPDB-nya kalau emang mau dari scratch, dari awal, dari nol, framework banyak dokumentasinya. Ataupun saya lagi emang buntu, PPDB itu kan ada proses bisnis yang kita kadang harus menyesuaikan secara proseduralnya di tempatnya gimana nih, memenuhi kebutuhan dia enggak. Tapi kan banyak prototyping-nya juga yang bisa kita lihat ya. Zaman sekarang siapa sih yang nggak share source code gitu kan. Contoh gitu, saya ambil source code ya tinggal sesuaikan. Source code itu saya jadikan prototyping atau prototype buat saya. Kasih ke klien, cocok gak nih? Atau ada yang mau ditambahin nggak? Istilahnya saya cuma ganti logo atau nambahin 1, 2, 3, bisa jadi. Ini bukan ngajarin sesat, tapi memang seperti itu dunia sekarang. Nggak ada programmer yang jungkir balik atau sampai muntah darah bikin sesuatu. Udah jauh-jauh ya. Udah source code banyak, sumber banyak, referensi banyak, tutorial banyak, komunitas banyak, dan tools juga makin banyak yang memudahkan kita, yang apalagi sekarang ada ChatGPT ya atau AI yang segala macam kayak gitu. Kita pengen bikin algoritma apa, fungsi apa, kita bisa dari situ, tapi yang nggak sepenuhnya bisa kita pakai juga, ada yang harus kita modify atau kita sesuaikan dan jadi. Itu sih Mas Dudung. Jadi bukan kayak ngegampangin, tapi berdasarkan pengalaman sekarang, dengan segala kemudahan yang kita dapatkan, terus balik lagi tadi ya, diukur dulu. Kalau misalkan Mas Dudung eh, tidak sanggup keduanya, ya coba jangan keduanya. Tapi kalau misalkan dilihat dari dua ini, dari pengen develop 2 project ini, contoh webnya nggak mau pakai CMS, pengen custom sendiri itu. Nah, profile lah, komponen profile ya masih oke lah, pakai Bootstrap atau framework
untuk web-web yang lainnya tuh banyak banget. Tapi masih balik lagi nih, webnya ternyata pengen dinamis, permintaan ini itu dan segala macam lah, pengen ada chatbotnya ini itu segala macam. Dilihat kelar nggak nih. Dan tadi saya sampaikan boleh aja dikerjakan setahun, tapi Mas Dudung tinggal bikin pelaporannya kan yang 2 bulan dikerjakan. Selama 2 bulan yang mengerjakan itu mengerjakan apa aja, misalkan webnya sampai 70%, 70% dilaporkan di situ. PPDB-nya misalkan dari 10 fungsi atau 10 menu gitulah gampang ya, baru selesai 5 fungsi, ya dituliskan di situ. Dengan yang belum selesai kayak misalkan testing implementasinya, ya tulis aja rencana implementasi sama testingnya gimana di laporan kerja prakteknya. Itu. Siapa? Untuk seminarnya itu perkiraan seperti apa sih Pak? Soalnya kan waktunya juga kadang, misalkan waktu seminar, apalagi saya gitu kan cuma ada Sabtu doang, kadang Minggu juga saya ada kegiatan gitu. Oke, Itu biasanya seperti apa Pak seminar? saya tanya balik ke Mas Dudung. Kalau misalkan lagi tugas akhir ada sidang, disempatkan nggak buat ikut sidangnya? Saya sempatkan juga sih. Nah, kalau ini disempatkan nggak untuk sekitar nggak nyampe 1 hari itu dengan udah jadwal yang di-share begitu daftar? Iya, Atau ya. enggak Insya gitu, Allah lah. nggak bisa ngikutin gitu? Wah, nggak bisa ngikutin Bu, saya kerja nggak bisa izin, malamnya saya ada kegiatan lain atau segala macam. Iya, ya. Oke ya, nanti makanya teman-teman kalau daftarnya nggak mepet lebih enak. Nggak mepet, dosen atau koordinator kita kayak Bu Cian, itu bisa bikin jadwal sidang KP-nya makin cepat juga diinformasikan ke teman-teman, tahu jadwalnya, bisa kasih space waktu untuk seminar. Ya seminarnya 1 orang itu nggak akan nyampe 1 jam atau 2 jam sih, gitu ya. Kalau misalkan lancar oke ya 20 menit paling lama atau 30 menit, setengah jam, kita batasin juga kan. Nah itu udah selesai, seperti itu. Dan kalau misalkan memang memungkinkan, ya kita paling akan ambil di Sabtu Minggu dengan ngakomodir kesibukan teman-teman yang kita tahu banyak pekerja, ya, banyak profesional atau banyak yang punya aktivitas lainnya yang mungkin kalau weekend bisa nih untuk mengalokasikan waktunya, atau kalau misalkan kayak di Sabtu malam atau Minggu siang atau Minggu sore kayak gitu. Yang itu kan secara umum sebagian besar juga punya space waktu di situ. Yang istilahnya ya oke lah ini kewajiban kita cuma ya berapa menit gitu kan, nggak nyampe ngambil waktu sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, nggak sampai sebulan juga seminar, dan harusnya sih nggak ada masalah. Dan makanya daftar sidangnya jangan mepet-mepet. Kalau bisa begitu ada pengumuman sidang, diselesaikan laporannya, daftar seminar ya, bukan sidang, sorry, seminar. Gitu. Siapa? Selamat sore Pak, maaf mau nanya Pak. Hmm? Gini Pak, ini kan kekuasaan di bagian logistik, mau nanya, ini kan di cabang, sedangkan pusatnya kan di Jakarta Pusat. Nah ini kan ada yang namanya sistem absensi, cuman di sini itu sistemnya tarik data lewat flash disk, kirim ke email Pak. Berarti kalau misalnya saya yang jaringan itu bisa langsung ke pusat tanpa harus tarik data dari flash disk apa enggak Pak? Lalu kan saya sempat baca-baca di Google Scholar, katanya ada yang namanya VPN. Nah, perangkat tersebut kita minta pengadaan ke kantor, apa kita yang adain sendiri, Pak? Oh, harus kayak ada pengadaan khusus ya. Mahasiswa jangan sampai ngadain ya kalau mau itu software, tools atau perangkat tambahan additional hardware, ya jangan sampai. Yang kita minta mahasiswa tuh jangan sampai keluar materi, tapi mendapatkan materi kalau bisa di tempat magangnya gitu ya. Lebih bagus seperti itu. Gitu. Tadi siapa sih yang nanya? Nggak lihat saya. Iya, Pak. Oh, Mas Saya Dwi. sempat ngelihat itu kan katanya kan harus ada pakai mikrotik jaringan gitu kan. Jadi perangkat ini udah langsung bisa tarik data dari pusat. Sedangkan di pusat kan nggak ada IT. Selama ini kan kita kan kalau kirim data fingerprint absensi itu kan karyawan cukup tarik data lewat flash disk, kirim ke email gitu kan. Ya, kalau kayak begitu ya berarti jangan, ya ini ya tadi yang saya sarankan atau saya himbau, jangan sampai mengeluarkan materi atau lagi sampai mengeluarkan dana pribadi. Kalau memang mengusulkan tapi perusahaannya tidak mengakomodir, ya berarti kan
ya sudah, yang penting kita kan sudah mengusulkan, karena yang diminta cuma itu, buat pengusulan baru atau rencana pengembangan baru, analisa sistem baru, dan lain-lain. Yang teman-teman bisa tuliskan di laporannya adalah usulannya, desain usulan sistemnya seperti apa, atau desain perancangan sistemnya gimana. Gitu ya. Kalau lewat simulasinya aja berarti nggak bisa ya Pak ya? Boleh, simulasi boleh. Simulasi boleh. Berarti pakai Cisco, pakai tracer Iya, itu ya itu Pak ya? kan ya itu kan desain usulan atau desain rancangan dan segala macam gitu ya. Simulasi, prototyping dan lain-lain boleh kalau misalkan memang apa yang tadi disebutkan masalah-masalah ini itu dan lain-lainnya. Nggak harus sampai jadi project-nya kan gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Kecuali nanti tugas akhir, tapi tugas akhir juga kan nggak ada yang dituntut sampai wah harus jadi aplikasi ya atau segala macam. Kalau misalkan punya kayak desain algoritmanya atau desain perhitungannya atau simulasinya dan lain-lainnya, ya itu kan sudah masuk skemanya juga. Tapi tugas akhir memang diharapkan ada output atau produknya sih ya. Kalau KP tingkatannya tidak seperti tugas akhir. Nah, jadi teman-teman dikencangkan pengamannya. Ini baru KP, nanti tugas akhir gimana? Oke, next. Silakan Bu Cian. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini Mas Sahid mungkin ada mau nanya, udah dapat kerja praktek belum tempatnya? Oh, lupa. Mas Sahid ini bukan mahasiswa, Aduh, lupa Pak. saya, lupa. Lapar Pak saya, makanya diem aja Pak. Bisa begitu. Udah lelah dia. Udah lelah nih, hari Sabtu semua udah tempur dari pagi ya. Ya teman-teman juga lelah, dosennya juga pada lelah gitu ya. Jadi mungkin tambahan lagi tuh yang lembar pengesahan itu diisi setelah sidang ya atau setelah seminar. Ya, setelah revisi ya. Ya, setelah seminar. Betul. Kalau misalkan teman-teman yang pengen punya hardcovernya, misalkan dicetak fisik, mau minta tanda tangannya langsung, ya boleh-boleh aja tuh. Pengen punya kenang-kenangan gitu, ya silakan. Tapi kalau kita kan memang mengajukannya apa yang di prosedur kita kan soft file ya, bukan hard filenya. Tapi kalau ada yang mau dicetak ya silakan aja. Beres kayaknya Bu Cian. Aman sepertinya nih, udah anteng. Wah, beres lah pokoknya. Bener ya. Berarti targetnya minggu ini kita plotting ini ya. Sesi kedua itu plotting dosen pembimbing. Jangan lupa dikonsultasikan dulu rencana judulnya. Yang Oke, belum kita tutup ya. boleh. Satu lagi yang belum dapat, nah harus segera disampaikan ya. Nanti kita bantu salurkan. Mungkin yang kebanyakan yang belum kerja. Kalau yang udah kerja kayaknya atau sudah menjadi karyawan swasta di sebuah perusahaan instansi atau udah dapat project nggak masalah. Tapi untuk teman-teman yang belum dapat segera disampaikan di grupnya ya. Nanti dibantu. Oke. Dah beres. Beres ya. Oke. Kita tutup. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Terima kasih untuk Pak Riyad, Pak Catur, Pak Syahid yang sudah membantu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka teman-teman semua. Jangan lupa berbuka dengan yang manis dulu ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak, Ibu Cian. Thank you.